Hai teman-teman kelas 8. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan bersama Kak Puji. Nah, teman-teman jangan lupa sebelum mulai belajar berdoa dulu dan jangan lupa siapkan alat tulis yang akan digunakan. Yuk, kita mulai saja belajarnya hari ini. Nah, karena kita belajar tentang sistem pencernaan, maka teman-teman seharusnya sudah tahu kalau belajar sistem pencernaan berarti berhubungan dengan yang namanya makanan. Ayo, tadi pagi teman-teman udah sarapan apa ya? Coba kakak pengen tahu nih. Wah, ternyata ada yang makan ayam goreng, ada yang makan telur, ada yang makan sayur sop. Nah, teman-teman, makanan yang kalian makan tadi pagi atau makanan yang kita makan setiap harinya itu merupakan makanan sehat yang mengandung nutrisi. Nah, nutrisinya apa aja ya? Ya, ada yang namanya karbohidrat, lemak, dan protein. Itu adalah 3 sumber energi yang sangat penting untuk tubuh kita. Yuk, kita bahas satu-satu zat makanan yang tadi kakak sebutkan. Karbohidrat, protein, lemak. Yuk, kita mulai bahas sekarang. Karbohidrat. Karbohidrat berfungsi untuk menambah energi di dalam tubuh kita. Jika kita tidak memakan energi, maka tubuh kita akan lemah. Untuk itu, karbohidrat berfungsi untuk menambah energi di dalam tubuh. Ada banyak macam-macam karbohidrat loh. Pertama, ada roti, ada nasi, ada ubi, ada kentang, dan masih banyak lagi. Teman-teman, ada yang tahu contoh karbohidrat yang lain? Lemak. Lemak merupakan salah satu sumber energi yang ada di tubuh kita. Lemak berfungsi sebagai penyimpan cadangan energi. Lemak terdiri dari lemak nabati dan juga lemak hewani. Lemak nabati itu berasal dari tumbuhan seperti kacang-kacangan. Sedangkan lemak hewani berasal dari hewan. Contohnya adalah beberapa produk susu seperti mentega, keju, dan juga daging-dagingan seperti daging sapi, daging ayam. Nah, teman-teman, lemak menurut tempat dia ada lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Kalau lemak jenuh, ketika pada suhu ruangan, dia berbentuk padat. Contohnya seperti mentega. Dan biasanya lemak jenuh memiliki kadar kolesterol yang sangat tinggi. Sedangkan lemak tak jenuh adalah lemak jika pada dalam suhu ruangan berbentuk cair seperti minyak kelapa, minyak sayur, atau minyak zaitun. Protein. Protein juga sangat dibutuhkan bagi tubuh kita loh. Fungsi protein itu sendiri untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Contoh, seperti ketika kita terjatuh dan berdarah. Nah, fungsi proteinlah yang menutup luka tersebut, teman-teman. Nah, protein itu dibagi menjadi 2 menurut sumbernya. Ada protein nabati yang berasal dari tumbuhan seperti tahu, tempe, oncom, dan kacang-kacangan. Yang kedua adalah protein hewani yang berasal dari hewan. Contohnya telur, ikan, ayam, dan lain-lain.
Teman-teman, tahu dong, kita sebagai manusia selalu membutuhkan makanan sebagai salah satu kebutuhan primer. Kita makan melalui mulut dan melibatkan organ pencernaan lainnya. Apakah teman-teman tahu organ apa saja yang berperan dalam sistem pencernaan? Yuk kita simak penjelasannya. Terdapat 12 organ pencernaan manusia yang berperan dalam proses pencernaan makanan. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Proses pencernaan itu sendiri, urutannya adalah: pertama, makanan akan masuk ke mulut, lalu kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sistem pencernaan manusia terdiri dari dua, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik terjadi di dalam mulut dan lambung. Proses yang terjadi di dalam mulut yaitu melibatkan gigi dan gerakan mekanik dalam mencerna makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh enzim. Enzim merupakan protein yang berfungsi sebagai biokatalis di dalam tubuh. Jadi, ingat ya, proses pencernaan manusia dibagi menjadi dua tahap, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Yuk, simak penjelasan tentang sistem pencernaan pada manusia. Pencernaan manusia dimulai dari mulut. Nah, di dalam mulut ada yang namanya gigi dan lidah. Nah, tadi masih ingat kan kalau di mulut akan terjadi pencernaan secara... Nah, kita simak yuk materinya. Di dalam mulut terdapat lidah dan gigi. Lidah berfungsi mendorong makanan dan membolak-balikan makanan. Nah, gigi pada manusia dewasa berjumlah sebanyak 32 pasang. Ada 3 jenis gigi loh teman-teman. Ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan menjadi bentuk-bentuk kecil. Sedangkan gigi taring berfungsi untuk mengoyak makanan. Nah, teman-teman biasanya menggunakan gigi taring saat teman-teman makan daging ayam. Yang ketiga adalah gigi geraham. Gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan. Nah, teman-teman, di dalam mulut juga terdapat yang namanya enzim petialin. Nah, enzim petialin ini terdapat di air liur atau saliva. Nah, enzim petialin ini berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula. Jadi, di dalam mulut, terjadi dua mekanisme pencernaan, yaitu secara mekanik oleh gigi dan lidah, dan yang kedua secara kimiawi oleh enzim petialin. Yuk, kita lanjut ke organ selanjutnya. Esofagus atau kerongkongan. Nah, esofagus atau kerongkongan ini tersusun dari yang namanya tulang-tulang rawan. Nah, di dalam esofagus terdapat gerak peristaltik. Nah, gerak peristaltik ini adalah gerak meremas dan mendorong makanan menuju lambung. Nah, teman-teman, di kerongkongan ini juga terdapat katup yang disebut sebagai katup epiglotis. Nah, fungsi katup epiglotis ini adalah untuk membatasi antara tenggorokan dan kerongkongan, sehingga teman-teman tidak mudah tersedak. Selanjutnya adalah makanan akan masuk ke dalam lambung. Makanan yang telah masuk ke dalam lambung akan diolah secara kimiawi oleh 3 enzim yang dihasilkan oleh getah lambung. Yang pertama ada enzim pepsin, renin, dan HCl.
Pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Renin menggumpalkan kasein susu. HCl membunuh kuman-kuman penyakit makanan yang masuk ke dalam lambung. Usus halus. Usus halus dikenal atau dengan istilah intestinium. Usus halus ini merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan dan juga sebagai tempat proses terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Pada organ usus halus ini terdapat beberapa bagian, di antaranya ada usus 12 jari atau dikenal dengan istilah duodenum, usus kosong atau jejunum, usus penyerapan atau ilem. Nah, di dalam usus halus ini terjadi pencernaan secara kimiawi yang dilakukan oleh 3 enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan yaitu pankreas. Nah, enzimnya ada amilase, tripsin, lipase. Amilase mengubah amilum menjadi glukosa, tripsin mengubah pepton menjadi asam amino, sedangkan lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya adalah usus besar. Makanan yang sudah dicerna oleh usus halus maka akan menuju usus besar. Pada usus besar terdapat sebuah bakteri bernama bakteri Escherichia coli yang akan membantu proses pembusukan yang terjadinya di usus besar menjadi feses. Selain berfungsi membantu pembusukan, usus besar juga tempat terjadinya proses penyerapan sari-sari air yang ada pada feses. Nah, bakteri Escherichia coli yang berfungsi sebagai pembusukan membantu menghasilkan vitamin K, di mana vitamin tersebut memiliki peran penting dalam proses pembentukan darah. Teman-teman, tadi Kak Puji sempat menyinggung yang namanya kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan pada manusia ada hati dan pankreas. Hati berfungsi mengemulsikan lemak, menghasilkan empedu, bilirubin untuk memberi warna feses dan urin. Selain hati, ada juga pankreas. Pankreas berfungsi menghasilkan enzim, amilase, tripsin, lipase yang tadi digunakan di dalam usus halus. Nah, sekarang teman-teman sudah mulai paham kan tentang proses dan sistem pencernaan pada manusia. Terima kasih teman-teman untuk menonton video hari ini. Dan jangan lupa please banget untuk like dan subscribe. Buat teman-teman yang udah like dan subscribe, terima kasih banyak. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Sampai jumpa minggu depan. See you. Semoga kalian tetap sehat.